komputer. Maaf Mas, di sini masih azan sini. Oh, oke. Ya Pak, saya juga tadi gimana ya? Mau Ya, salat dulu. monggo silakan Kayaknya sholat dulu tuh. Nyimak aja. Sholat dulu. Iya. Aturan ya Pak, sudah menyempatkan waktunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Ibu, ada Bapak Samsir, selamat datang. Pak Fakih, Mbak Heni. Ini Mbak Heni WD itu Mbak Heni Jawa Timur, bukan Mbak Heni. Ada Mbak Hanifah, Pak Agus, Pak Ratno, Pak Yono, Pak Syaifur Rahman. Oke, dengan saya Rizal malam ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sebentar. Kita akan bahas soal technical analisa, prinsip dasar technical analisa. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman udah mau hadir, udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di pembahasan malam ini, di pertemuan malam ini. Tapi sebelum kita mulai diskusi, mulai belajar, marilah kita berdoa dulu untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, berdoa dimulai. Amin, amin, dan amin. Oke, dan Bapak Ibu atau teman-teman siapa yang nggak apa-apa ya. Silakan kalau yang mau udah buka pos, silakan dibuka aplikasi posnya. Kalau yang nanti mau ada pertanyaan, tinggal raise hand aja, nanti saya jadikan panelis atau tinggal bisa chat. Oke, kemudian yang ketiga, ini kan kita sifatnya diskusi teman-teman, jadi kita nyantai aja. Kita nggak ada yang resmi banget, nggak ada. Terus kalau ada pertanyaan tinggal tanyakan aja. Kita sifatnya nyantai kok malam ini. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, teman-teman, kita mulai di slide pertama. Ini ada mengenal prinsip dasar technical analisa. Kalau pertemuan yang kemarin kan kita membahas tentang moving average, gitu ya teman-teman. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan technical analisa. Mungkin di sini teman-teman saya yakin sudah sangat familiar dengan yang namanya TA atau technical analisa. Tapi alangkah baiknya kalau kita sekarang diskusi bareng lagi. Dan pertama, TA itu apa sih teman-teman? Technical analisa atau TA itu apa sih teman-teman? TA itu adalah analisa untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar masa lalu. Jadi by historical, kita memprediksi tren harga sahamnya ini lagi naik atau turun, lagi mahal atau murah. Nah ini caranya kalau secara TA kita lihat harga pada masa lalu, harga yang sudah terjadi. Dan TA ini dipercaya oleh banyak trader, tetapi tidak diakui secara akademis karena dianggap inkonsisten dan kebetulan belaka. So, saya harus percaya siapa? Percaya trader atau akademisi? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan kita ketahui setelah kita sama-sama nanti mengupas tentang TA pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menganalogikan. Sederhananya, technical analisa itu seperti apa sih? Ini loh, ibu-ibu terutama nih, yang lagi booming nih. Nah, minyak goreng. Minyak goreng kemarin sampai berapa ibu-ibu? Bapak-bapak? Kemarin-kemarin nih, baru-baru ini. Halo Mbak Heni, selamat malam. Mbak Heni Tulung Agung. Sampai berapa, Bapak-Ibu? Ya, harga minyak goreng, seliternya. Kan kemarin 14. 14. Itu udah murah ya? Iya. Kemarin waktu mahal-mahalnya berapa Pak itu Pak? 22. 25. Nah, kemarin di tempat saya Pak, yang kemasan itu harga minyak goreng pas lagi mahal-mahalnya, baru kemarin di minggu kemarin itu sampai ke harga 30.000 per liternya. Nah, harga minyak goreng per liter 30.000. Ini termaksudnya mahal atau murah Bapak Ibu? Terusnya mahal, Pak.
Mahal, Pak Fakih. Betul, setuju. Saya setuju. Pasti semuanya mengatakan bahwa harga minyak goreng seliternya Rp30.000 pasti mahal. Pasti mahal. Nah, apa dasar orang mengatakan bahwa harga minyak goreng itu mahal? Kok mahal? Yaitu dari data masa lalu. Nah, dari data masa lalu. Biasanya seliternya 14.000, tapi sekarang kok 30.000. Jadi orang mengatakan bahwa harga minyak goreng saat ini mahal. Atau misal harga cabai, misal sekilonya 30.000. Itu bulan lalu. Lalu sekarang per kilonya 50.000. Mahal atau murah, Bapak Ibu? Udah pasti mahal ya. Wah, mahal. Kira-kira kalau mahal, orang-orang pengen beli apa enggak nih? Harga cabai 50.000 sekilo. Pasti enggak beli. Beda dengan misal kalau harga beras misal sekarang 10.000. Maaf, bulan lalu 10.000, tapi sekarang jadi 7.000 per kilonya. Pasti orang-orang menganggapnya bahwa harga beras ini murah karena berdasarkan data masa lalu, data historikalnya. Gitu ya. Nah, yang analogi-analogi seperti ini yang kita sebut dengan technical analisa. Technical analisa atau TA. Nah, ini prinsip technical analisa, yaitu jadi yang namanya TA, technical analisa itu kan indikatornya udah banyak banget Bapak Ibu. Ada ratusan dengan ribuan kombinasinya. Dan setting TA sebaiknya mengikuti kebiasaan umum, bukan atas kemauan sendiri atau suka-suka gue. Misal, saya biasa pakai technical atau TA-nya tuh misal MA, moving average. Ada MA5, MA20, MA60, dan sebagainya. Ada juga yang pakai MA50, MA100, dan sebagainya. Nah, angka 5, 20, 100, dan sebagainya ini datang dari mana? Nah, ini yang umum dipakai oleh para trader, Bapak Ibu. Yang umum dipakai. MA5, jadi bukan saya mau pakai MA-nya MA27 deh, atau MA68 deh. Bisa. Kebiasaan umum. Karena pada dasarnya kan MA juga harga rata-rata per harinya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa suka-suka gue. Harus nggak harus, maksudnya mengikuti kebiasaan umum yang lazimnya dipakai oleh para trader gitu. Dan TA merupakan gambaran psikologis trader yang mempercayai indikator TA. Dan TA adalah kesepakatan yang dipercayai oleh trader. Maksudnya gimana? Ya tadi itu. Misal ada teori yang menyebutkan bahwa jika MA5 golden cross atau memotong ke atas MA20, itu artinya saham tersebut ada indikasi penguatan jangka pendek. MA5 golden cross MA20. Itu karena kesepakatan teman-teman. Maksudnya banyak trader yang percaya dengan TA, kalau MA5 golden cross MA20 harga akan naik. Dan sebaliknya, MA5 dead cross MA20 harga akan turun. Sepakatan. Dan kemudian semakin banyak trader yang percaya akan suatu indikator, maka indikator tersebut semakin baik memprediksi harga saham. Nah, ini maksudnya yang banyak dipakai itu. Walaupun indikatornya sederhana, tetapi bila digunakan banyak trader, maka akan lebih peka memprediksi harga saham. Nah, misalkan ada yang mungkin bagi beberapa trader itu lebih rumit, Pak Fibonacci, technical analisa Fibonacci 100, 60%, 100%, dan sebagainya. Nah, walaupun indikatornya sederhana, tapi bila digunakan banyak trader, maka akan lebih peka memprediksi. Misal, sesederhana misal saya sering pakai indikator stokastik. Jika stokastiknya itu di bawah atau di area 20, itu tandanya harga saham sudah murah, bisa dikatakan murah. Timing beli, tinggal nunggu naiknya. Apalagi didukung stokastik di bawah di area 20, kemudian stokastiknya itu golden cross. Itu menarik. Ada potensi penguatan. Nah, jika stokastiknya di atas, stokastik suatu saham di atas, di area 80, itu
bisa dikatakan saham itu mahal, sedang di atas. Jadi tinggal nunggu turunnya aja, mantul turun. Apalagi kalau stokastik di atas dan dead cross, memotong ke bawah. Jadi ada indikasi bahwa saham tersebut akan turun. Sesederhana itu, teman-teman. Nah, angka 20 dan 80 itu tadi apa? Dari mana? Dari kesepakatan itu tadi. Ada yang bilang stokastik murah 30, murah 20 gitu. Ada yang bilang stokastik mahal kalau sudah di angka 80, ada angka di 70 dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Dan next, setiap saham hanya nurut dengan indikator tertentu, teman-teman. Saham itu hanya nurut dengan indikator tertentu. Tidak semua indikator bisa digunakan untuk seluruh saham. Bisa jadi indikator X sangat mudah memprediksi saham ABCD, tetapi tidak sesuai saat diaplikasikan ke saham yang lain. Misal, ada nih saham yang kalau stokastiknya di bawah, udah murah, tinggal beli aja. Berarti saham itu bentar lagi akan naik. Ada yang kalau udah stokastik di bawah, udahlah merem beli istilahnya gitu. Timing beli, tinggal nunggu naik. Ada yang setelah itu naik. Tapi ada juga yang stokastik di bawah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan harga sahamnya semakin turun. Berarti bisa disimpulkan secara sederhana bahwa saham yang turun tadi itu tidak cocok menggunakan indikator stokastik. Dan sebagainya. Mungkin saham A, MA5, Golden Cross, MA20, naik. Lama tuh, uptrend tuh. Tapi saham B, MA5, Golden Cross, MA20, ya naik, tapi bentar, habis itu turun lagi. Berarti mungkin bisa dikatakan bahwa saham B ini kurang cocok dengan pendekatan teknikal analisa menggunakan MA5 dan MA20, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam penerapan TA, trader sebaiknya mengenali pola suatu saham. Nah, jadi saham itu dikenali loh. Ini saham itu ampuhnya pakai analisa apa sih, TA-nya sih. Nah, ini. Jadi nanti kita akan buka pos ya. Jadi ada satu saham saya nemu itu kalau candle-nya nembus MA20 itu ada potensi naik tinggi, naik rally, dan kalau turun pun nggak nyampe jebol MA20 tadi, nggak nyampe jebol MA20, setiap nyentuh MA20 mantul dan sebagainya. Berarti itu bisa dikatakan saham yang ini saham yang nurut indikator tertentu. Dan ketika kita cek ke belakang korelasi indikator tersebut, korelasi indikator dengan saham tersebut dicek ke belakang 1, 2, 3 tahun ke belakang. Itu jadi kita nanti akan mengetahui polanya seperti apa sih ini, yang nurut stokastiknya atau MA-nya atau Bollinger-nya dan sebagainya. Dan sama juga, nggak selamanya satu saham nurut dengan indikator. Misal seperti tadi, nembus MA20 rally. Nggak selamanya seperti itu. Biasanya itu hanya terjadi dalam beberapa fase. Biasanya pola akan berubah setelah 3-5 kali terjadi kesesuaian. Misal, sekali nembus MA20, naik, besoknya turun. Besoknya lagi naik, nembus lagi MA20, naik lagi sahamnya. Jadi, bisa kita tandai atau bisa jadi patokan kalau bisa jadi patokan bahwa saham tersebut cocoknya pakai indikator X, misal seperti itu. Wait, ada chat. Nanti ya, Kak Wid dan Pak Yono. Oke, setelah ini kita jawab pertanyaan ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini terakhir teman-teman. Kan bentar banget kan? Asik. Habis ini kita diskusi-diskusi aja. Oke. Beberapa indikator TA yang banyak digunakan trader, termasuk saya. Itu gampang ini. Mungkin teman-teman juga pasti familiar. Support resisten, MACD, moving average, Bollinger, stokastik, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Ada juga yang pakai Fibonacci Tracement, ada yang Fibonacci apalagi, terus ada yang
MACD osilator dan sebagainya, silakan. Tapi saya suka yang simpel-simpel saja. Begitu. Oke, teman-teman, yuk saatnya kita diskusi, saatnya tanya jawab, karena ini pengenalan prinsipnya sudah segini tok. Jadi jika ada pertanyaan, kita sisanya akan diskusi bareng. Oke, bentar. Ini ada chat ya, teman-teman ya. Dari Kak Wid. Sebentar. Kak Wid. Jika suatu saham nggak nurut stokastik, biasanya pakai indikator apa, Mas? Oh, ya seperti janji saya tadi, teman-teman ya. Saya ini dulu deh, buka pos ya. Sambil buka pos ya. Bentar. Oke. Ini saya ambil contoh saham Pegas. Nah, tadi pertanyaan. Jika suatu saham nggak nurut stokastik, biasanya pakai indikator apa, Mas? Indikator kan banyak banget ya, Kak Wid ya. Misal kita bisa tambahin pakai MA tadi, yang pakai Bollinger, pakai MA, stokastik, sebagainya. Misal, saham Pegas nih. Ini saham Pegas ya, Kak Wid. Nggak nurut stokastik. Bisa jadi kita tambahin Bollinger ya. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Wait. Ini teman-teman boleh sambil praktek ya. Nah, misal yang nggak nurut stokastik, ada saham, kemarin tuh. Nah, ini loh teman-teman. Misal Kak Wid ya, tadi ada tanya kan. Ini boleh diperhatikan stokastik di sini nih. Daerah sini teman-teman ya. Ini kan sudah di 80 ya. 80 tadi kita yang tadi kita sepakati atau banyak yang menganggap kalau stokastik di area 80 itu mahal. Stokastik di atas dan mahal. Maksudnya nggak nurut, ini kan di sini dead cross. Kak Wid dan teman-teman di sini dead cross. Secara TA, biasanya ketika stokastik dead cross, sahamnya akan turun. Tapi, menjawab pertanyaan Kak Wid tadi, kalau tidak, suatu saham tidak nurut dengan stokastik, lalu pakai indikator apa? Di sini kita bisa ketahui bahwa ADRO saat sahamnya saat stokastiknya di atas lama banget, ini berapa hari nih, dia nurut dengan Bollinger, teman-teman. Nurut dengan Bollinger. Ketika suatu saham yang candle-nya sudah sentuh Bollinger atas, itu udah enak banget. Kalau teorinya Profita itu udah enak banget, tinggal ngikutin aja. Kalau di Profita, nemu saham seperti ini udah di hold aja. Di hold aja, nanti kalau lepas 2 kali berturut-turut baru, nah sini masuk lagi. Ini nurut Bollinger. Ini udah lepas berturut-turut, baru dilepas. Gitu Kak Wid. Ini berarti Bollinger. Contoh ini seperti ini. Ini kan udah di, nah ini historical ya, kita cek mundur lagi ya. Ini kan udah di atas lama banget, tinggal nunggu jualan, tapi dia masih kuat naik, ternyata dia ngikut Bollinger-nya. Gitu Kak Wid. Ada lagi, saya nemu saat AGRO tuh, nah ini dia. Ini teman-teman. Nah ini kan stokastik udah di atas banget ini, dari kapan nih? Dari bulan 6 2021 sampai bulan 7. 1 bulan. Lama banget ini, dia rally terus, padahal stokastik sangat kepanasan nih. Udah panas banget ini. Panas ya. Ini panas ya. Kalau mungkin nggak banyak juga trader yang kuat, yang pakai teori stokastik ya, yang kuat nahan saham ketika stokastiknya sudah di atas segini kepanasan. Tapi kalau kita pakai teori Bollinger, kalau suatu saham itu candle-nya sentuh Bollinger atas, dia berpotensi untuk ngikutin Bollinger-nya aja. Nah, kita lihat. Jadi bisa dikatakan bahasa sederhananya, saat di sini saham AGRO itu mengabaikan stokastik, Udah mau stokastik di atas, yang penting kan dia ngikut Bollinger ke atas. Naik, waktunya naik terus. Gitu Kak Wid. Semoga menjawab ya. Oh, dan sebaliknya kalau candle sentuh Bollinger bawah,
dia akan, nah ini sentuh Bollinger atas, ikut gerakan Bollingernya naik. Kalau sentuh Bollinger bawah, dia cenderungan akan turun. Gitu. Terus ini ketika walaupun stokastiknya kan di bawah banget. Loh kan timing beli Mas, katanya kalau stokastik di bawah itu murah. Kalau murah kan timing beli. Dan ini stokastik di bawah, tapi ternyata candle-nya sentuh Bollinger bawah, dia akan keseret turun. Walaupun stokastiknya sudah dingin banget di sini. Nah, dan sebagainya. Jangan lupa dicek histori ke belakang, bagaimana dan sebagainya. Oke, gitu teman-teman. Semoga menjawab Kak Wid. Pak Yono Abizar, Mas Rizal, jika saya beli saham di level 3, tapi ternyata saham tersebut turun sampai level 1. Lalu saya beli lagi yang di level 1. Apakah harga yang saya beli level 1 itu akan menyesuaikan menjadi level yang pertama saya beli? Oh, ini namanya average down, Pak Yono. Misal, Pak Yono beli saham A, awalnya itu harga 100, misal. Average-nya udah dapat harga 100. Maaf, 300. Tapi ternyata saham tersebut turun sampai 100. Lalu saya belikan lagi yang di level 1. Berarti Pak Yono beli lagi di harga 100. Nah, nanti hitungan sederhananya, ketika jumlah lotnya sama, misal Pak Yono beli 10 lot di harga 300, kemudian beli 10-15 lot di harga, maaf, tadi di awal beli 10 lot di harga 300, lalu beli lagi 10-15 lot di harga 100, nanti tinggal dijumlahkan aja Pak. 300 tambah 100 dibagi 2. Hasilnya nanti dibagi 2. Kurang lebih segitu, kurang lebih ya. Tapi nanti akan ada hitungan tersendiri tergantung jumlah lot yang dibeli. Misal di harga 300, Bapak ada 10 lot. Terus di harga 100, beli lagi, misal 50 lot. Maka harganya akan semakin mendekati yang level 100 tadi, yang level 1 ini tadi. Itu Pak Yono, average down. Apa stok lebih nurut di time frame pendek scalping? Kalau stokastik bisa jadi harian, Kak Wid, maksudnya time frame day ya, 1 day. Kalau untuk jangka pendek, scalping bisa pakai stokastik, tapi menitan. Jadi nanti seperti ini, Kak Wid. Maaf ya, teman-teman, ini 1 minute. Nah, seperti ini stokastiknya. Mungkin bisa beli saat stokastiknya itu Golden Cross, beli di sini. Ini menitan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Stokastik Golden Cross, seperti ini. Beli aja, 1 menitan. Kalau stokastik bisa dipakai. Untuk menitan biasanya kalau saya pun pakai 1, 3, atau 5 menit. Wait. Next pertanyaan. Dari Pak Iqbal. Kalau sentuh Bollinger tengah, Mas. Oke, Bollinger tengah. Atau EMA 20 ya. Ini saya kemarin nemu ada. Coba. Nah, ini Pak Iqbal atau Mas Iqbal. Ini ya. Misal nih, di daerah sini nih, Novemberan, sekitar tanggal 13-an ini, candle MDKA, kelihatan ya? Maaf. Candle MDKA nembus Bollinger tengah atau MA20 yang warna hijau. Saya pakai warna hijau. Ketika dia nembus, dia nurut ke atas. Stabil, konsisten di atas MA20. Saat dia turun, mantul lagi. Coba lagi, naik lagi. Mantul terus. Dia nurut, ini yang dikatakan nurut MA20. Tapi kita cek juga ke belakang. Apakah ketika MDKA, candle-nya nembus MA20, dia akan nurut MA20 tersebut? Kita cek ke belakang. Kalau memang iya, berarti ketika candle-nya itu nembus MA20, menarik. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk timing beli ya. Contohnya ini. Di sini Juni kemarin 2021, dia
candlenya nembus EMA 20 di sini. Boleh ke tengah. Naik, turun, mantul di EMA 20, di sini mantul. Naik lagi, turun, mantul lagi. Ini bisa dikatakan nurut. Jadi bisa, tadi yang kita bahas di awal, bisa kita tandain. Bisa, kalau istilah Jawanya itu dititeni gitu. Oh, kalau harganya sudah naik karena punya historical dia nurut sama EMA 20, tinggal ditungguin aja di area EMA 20 seperti ini. Naik lagi, mau turun, mantul lagi, turun, mantul lagi, dan sebagainya. Sampai dia jebol, oh udah jebol, kalau udah jebol, jebol. Cek lagi, oh ternyata ini juga sama. Cek lagi, ternyata sama juga, dia punya historical seperti itu, ini juga sama, lama. Ketika dia sudah sekali nembus EMA 20, dia nurut. Nah, seperti ini. Terus ada lagi kemarin saya di saham ERA itu, kapan hari? Nah, ini. Sama, Pak. Dia itu nurut-nurut di EMA 20. Nah, seperti ini. ERA tuh historicalnya naik, nurut EMA 20. Ini kan bisa jadi support. Seperti yang kita bahas tadi di slide terakhir itu, salah satu TA yang sering digunakan para trader, termasuk saya juga ada salah satunya indikator support resisten. Nah, menentukan support resisten yang termasuknya mudah menurut saya itu dengan menggunakan MA. Salah satunya MA 20. Udahlah kita tunggu di support aja, kita tunggu di support. Supportnya mana? Boleh tarik garis atau boleh MA-nya dijadikan support. Turun MA 20, naik mantul, naik lagi, mantul, naik lagi, mantul lagi sampai akhirnya dia jebol dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang support tuh gimana? Misal kemarin tuh, nah ini teman-teman, ini kan termasuknya ini pernah di-share di channelnya Profita yang ini UNTR itu menarik karena ntar saya pakai ini aja ya. Biar nggak bingung ya, UNTR. Nah, ini menarik karena apa? Karena dia itu mantul support, deket support. Di sini ya, waktu itu candlenya seperti ini teman-teman. Nah, posisinya seperti ini waktu itu ya, waktu kita share. Nah, ini tinggal kita tarik garis aja di sini. Nah, udah kan? Dia tuh turun sini, mantul, naik, mantul, naik, mantul lagi, turun, mantul lagi. Bisa dikatakan karena historinya kemarin seperti ini, yang sudah kejadian mantul-mantul, berarti bisa dikatakan, wah ini harganya lagi di bawah nih, harganya mantul nih, mantul support. Kalau mau masuk, silahkan. Disiplin supportnya di sini. Dan apa yang terjadi? Lumayan kan, naik segini. Dan ini nih, nah ini kan support lagi nih, jebol ya, udah jebol. Jebol. Dan sebagainya gitu ya. Memanfaatkan pantulan-pantulan di support, lumayan kan ada kenaikan sedikit. Terus kemarin di sini kita di Vita juga share lagi sama, mantul support aja ini. Nah, di sini. Maaf ini saya hapus. Nah, ini. Di sini dia turun mantul. Turun mantul sini. Ini 3 kali udah. Lumayan kan memanfaatkan apa pantulan support ini. Support resisten. Begitu. Di copy Mas Rizal, terima kasih Pak Yono, siap. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bahasanya selesai. Bentar banget ya. Ada lagi teman-teman, silakan di chat atau silakan raise hand. Silakan. Halo, ada Mbak Feni Tunjung Sari, Mas Firman, Pak Gaguk Widodo, ada Pak Luksman, Pak Nurul Huda. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih ya teman-teman sudah mau hadir di diskusi ini. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi, tapi disclaimer on ya teman-teman. Timing masuk menurut saya, kalau saya tidak serta-merta kalau secara teknikal itu bagus kita beli, tidak serta-merta. Nomor satu, tetap kalau saya itu nomor satu doanya, bandarmologinya. Doanya bagus,
Kalau doa bagus, berarti kan barang bagus, auto masukin keranjang. Kalau secara teknikal menarik, bagus, memenuhi timing beli, angkut. Gitu. Terus kalau doanya udah distribusi, ditambah teknikalnya mendukung untuk jual, jual saja. Nomor 1 tetap doa. Nah, teknikal ini berfungsi untuk menentukan timing aja. Kapan sih kita harus masuk? Kapan kita harus nyicil? Kapan kita harus jual? Dan sebagainya. Oke, WSKT Mas. Sebentar Mbak, ini Antam gimana Mas? Pak Iqbal. Sebentar ya. Dian, kalau kita pakai indikator A, apakah harus ada konfirmasi dari indikator lain agar perkiraan lebih valid? Yes, kalau saya kalau saya dikombinasikan. Kan tadi indikator banyak, ada ratusan, lalu kita kombinasikan dengan indikator lain. Kalau saya untuk lebih valid dan lebih pede, saya kombinasikan dengan indikator lain. Tapi sekedar saran saja, maksudnya bisa jadi secara support resisten menarik, secara stokastik menarik, tapi MACD belum golden cross. Nah, itu kita tidak harus semua kondisi itu memenuhi, nggak harus. Salah satu saja. Kalau semua kondisi memenuhi, misal stokastik di bawah, MACD golden cross, terus dekat support, syukur, berarti cakep itu. Tapi sangat jarang saham yang memenuhi semua kondisi tersebut. Misal, ini aja UNTR ya. Kita sepakat ya, secara support resisten menarik ya, mantul supportnya. Yuk kita kombinasikan lagi, misal dengan indikator stokastik. Stokastiknya gimana sih teman-teman? Stokastiknya gimana sih? Ini si UNTR nih. Lagi aja stokastik 14, saya ubah dulu ke 9. Nah, ini loh maksudnya tadi settingnya itu menurut kebiasaan umum. Kalau biasanya yang dipakai itu 9 atau 14. Saya mau 23. Ya. Bukan suka-suka gue. Biasanya settingnya seperti ini. Saya pakai 9. Nah, ini teman-teman. Tadi Pak Dian, ini loh. Ini kan disupport. Tapi kita mana tahu kalau ini udah disupport. Kita biarin dulu. Ternyata udah di sini, udah disupport tuh. Titik ini ya. Kita sepakat titik kedua ya. Sebentar. Nah, titik kedua ya. Nah, kita sepakat di daerah sini. Ini support ya. Kita lihat aja. Ketika candle-nya UNTR ini mantul support, terus kita kombinasikan dengan stokastik. Oh, ternyata stokastik pas banget di bawah tuh di area 18. Dan di sini stokastiknya golden cross. Stokastik golden cross di bawah, candle mantul support, ya udah sikat aja, beli di sini. Lumayan kan? Lumayan di sini naik, nanti jualnya nunggu dekat resistensi ini atau seprofitnya, cuan bungkus. Tapi kalau saya sarankan kalau udah dekat resisten boleh pertimbangkan jual dulu. Nanti kalau break resisten mau beli lagi silahkan. Gitu. Nah, terus ini mantul lagi teman-teman. Loh, di sini mantul lagi. Dari sini mantul support lagi. Lihat. Nah, sini ya. Kita lihat stokastik. Oh, ternyata masih di bawah lagi dan ini golden cross. Golden cross tuh garis kalau di pos tuh garis putih motong ke atas garis merah ya, teman-teman. Ini ya. Garis putih motong ke atas garis merah. Candle-nya mantul support, stokastiknya di bawah dan golden cross. Apa yang terjadi? Kita lihat aja, tinggal ngikutin. Nah, timing jual kapan? Bisa jadi saat ini, pas di sini nih. Stokastiknya dead cross, jual. Ini stokastik dead cross, jual. Seperti itu, teman-teman. Itu Pak Dian ya. Kurang lebih seperti itu ya. Biar lebih valid kan cocok. Udah deket support, stok di bawah. Gitu. Nah, ini silakan nanti dijawab masing-masing ya, teman-teman. Disclaimer on ya. Tadi kan MDK udah nurut tuh di atas MA20 tuh. Dia tuh. Nah, sekarang hari ini nih tadi, hari ini dia tuh sempat nembus MA20. Nah, ketika besok Senin, atau mungkin Selasa atau besoknya lagi, dia itu mampu nembus MA20 seperti ini.
seperti ini ya, mampu apa yang terjadi teman-teman? Nah, silakan teman-teman dijawab sendiri. Gitu ya. Disclaimer on ya. Oke, Pak Syamsyar Simanjuntak. Kita menggunakan TA. Berapa indikator untuk pembelian satu saham? Sebenarnya kalau berapa indikator nggak dihitungannya, Pak. Cuman kalau saya seperti ini settingan saya sehari-hari. Saya pakai Bollinger atas, Bollinger tengah, Bollinger bawah. Saya pakai stokastik, volume, dan MACD. Sometimes saya pakai MA juga, Pak. Sometimes saya pakai MA juga. Gitu. Jadi nggak harus banyak-banyak sih. Ketika seperti tadi aja ini nembus MA 20, stokastik golden cross, biasanya saya akan beli. Biasanya ya. Tapi lihat doanya dulu nanti. Kalau doanya bagus, saya akan beli. Gitu. Udah WSKT Antam. Antam tuh beritanya lagi di ini ya, lagi banyak yang goreng ya. Nah, ini contoh teman-teman. Contoh ini teman-teman. Ini kan stokastik udah di bawah banget dari zaman kapan nih Antam? Udah dari 11 Januari 1 2 3 4 5 6 7. Siapa yang kuat coba? Ini kan stokastik udah di bawah banget, udah di bawah banget ini kan. Udah murah dong, tapi ternyata dia masih bandel mau turun, nggak nurut stokastiknya. Ini contoh. Nah, ketika stokastik golden cross baru dia naik. Tapi kalau menurut saya, kalau misal mau beli Antam, ya silakan dipegang aja supportnya, teman-teman. Mbak Heni, silakan. Tapi ini mantul kok, dan sentimen metal emang lagi bagus. Cuman hati-hati ya sama berita bagus ya yang digoreng di luaran sana. Misal apalagi kalau ada ini loh saham Antam mau nyampe 3.000 dan sebagainya. Kita fokus sama trading plan masing-masing aja. Oke, Antam, Pak Iqbal, sorry. Mbak ini WSKT itu WSKT. Ini kembarannya Wika ini. Ini masih downtrend ya. Ini masih downtrend Mbak ini. SKT masih downtrend sama kayak Wika. Secara teknikal lah, kita bahas secara teknikal lah, masih downtrend. Mungkin. Ini beberapa hari hijau karena kemarin stokastiknya golden cross. Cuman kita cek kembali doanya. Biasanya kalau saham downtrend ini biasanya karena ada distribusi ini kan downtrend. Ini yang lebih jelas ini. Masih downtrend ya. Nah, ini loh teman-teman. Kita kecilin loh. Yang tadi tuh lihat harga masa lalu. Ini kan berarti kalau kita mau pakai indikator TA, melihat harganya murah atau mahal, kita bisa tarik support di sini. Karena kan di sini nih. 1, support 2 ke sini. Nah, 2 di sini. Coba kita kecilin. Kan dikit lagi ke ini. Murah. Sama seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini UNVR mahal atau murah? Kalau dilihat dari masa lalunya, historikalnya, dari kemarin-kemarin 1 sampai 3 tahun ke belakang. Coba dari 2017, harga 11.000 bahkan. Sekarang sampai 4.000. Berarti bisa dikatakan UNVR ini murah. Harga termurahnya ada di 3.800-an, sini support terkuat. Itu. Terus, nah, apa yang kita lakukan dengan saham-saham yang murah seperti ini? Ya kita masukin watchlist dulu, kita masukin keranjang. Wah, saham murah nih, barang murah nih. Kita tunggu timing masuknya aja, boleh nyicil dan sebagainya. Sama seperti HMSP. Tuh, dia turun murah banget, dia di bawah banget harganya udah. Dari tahun kapan ini? Udah tertinggi 2018 kan sampai sempat 4.000-an, sekarang hanya Rp900 diskon gede-gedean. Gitu ya teman-teman. Kalau seperti atau misal, nah ini tadi dari tadi bahas MDKA, kita bahas MDKA. Secara historikal, MDKA murah atau mahal, teman-teman? Mahal. Mahal,
Betul, karena harganya sudah di atas. Tuh, tadi atas ini kan udah murah banget. Naiknya udah ketinggian. Tapi secara indikator EMA 20 tadi menarik. Makanya silakan teman-teman pertimbangkan lagi ya buat PR. Oke, dan lain sebagainya. Kalau Amar, aduh saya ngikutin Amar ya. Cuman saya tuh serem sama yang gini. Ini kan digoreng banget. Ini mesti volumenya ini naik turun nih. Amar coba. Tuh, habis ini murni ya gorengan ya. Nah, ketika volume gede-gede kayak gini berarti bandar ini baru masuk nih. Amar. Nah, ini saya kurang favorit sama-sama yang seperti ini. ARB berjilid-jilid strip-strip kayak gini. Kalau saya sih hindarin. Amar, kemudian izin live dulu Pak Azim, silakan Pak, mau turun Pak. Sudah hadir WSKT, sudah tadi. Malam Mas Amar gimana? Malam Mbak Feni, Pak Ratno Mbak Feni sehat. Oh, samanya Mbak Feni nih tuh. Mbak jangan lama-lama Mbak, holdnya Mbak. Nanya aja. Wah, siap. Pak Ratno BPCA gimana Pak? Nah, BPCA ini saya senang. BPCA bagus kok. Nah, ini teman-teman ya. Tadi ini bahas Bollinger. Nah, bahas Bollinger ini kan BPCA, candle-nya sudah sentuh Bollinger atas. BPCA candle-nya sudah sentuh Bollinger atas. Kita cek aja secara historical ketika candle-nya BPCA itu sentuh Bollinger atas, apa yang terjadi? Oh, naik. Oh, dia ikut naik. Oh, di sini dia candle-nya sentuh Bollinger atas, ikut naik. Tarik lagi ke belakang. Oh, ikut naik dan sebagainya. Dan ini hari ini BPCA kembali sentuh Bollinger atas. Dan ini kan sudah break ini ya. Pokoknya udah break resisten dekat. Nah, udah jebol, udah nembus resisten. Cakep. Kesimpulan saya ini cakep. Terus kita lihat stokastik juga golden cross. Menarik. Stokastik golden cross, kemudian dia sentuh Bollinger atas candle. Silakan kalau saya lihat punya ini saya tahan dulu. Saya hold dulu. Disclaimer on ya, Pak. Sip Pak Rana, sip. Assalamualaikum dari Pak Syafiq MAP. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf bertanya, KBG masih layak untuk invest longer Mas Rizal, sama kalau sangkut di GMF minus 50% banyak gimana ya Mas? Terima kasih. Gimana ya? KBAG itu asingnya masih oke loh. Kalau kita cek daily doanya, dia tuh per hari asing sering beli tanpa jual. Kita intip ya. Walaupun secara harganya udah nggak bisa diapa-apain ini. Kalau udah punya ya udah, tinggal ditungguin naik aja KBAG. Terus untuk GMFI minus 50%, sebenarnya kalau saya ya Pak, kalau sistemnya untuk nabung tuh it's okay. Tapi lihat-lihat juga perusahaannya Pak. Nah, kalau GMF ini kan anaknya Garuda ya. Masalahnya ini kan masih dalam tren dan kita lihat volumenya kecil-kecil banget. Lihat volumenya kecil-kecil banget. Dan ini masih kena sentimen GIAA. Itu katanya mau delisting, mau bangkrut dan sebagainya. Kena sentimen buruk. Jadi kalau punya sahamnya silakan dipertimbangkan lagi, Pak. Berarti next kalau mau beli, kalau untuk invest, it's okay. It's okay minus 50% malah bisa beli lagi di harga bawah average down. Tapi dengan catatan lihat-lihat juga perusahaannya, kita lihat laporan keuangannya, lihat bandarmologinya, lihat doanya dan sebagainya. Gitu. Pak Yono, maaf Mas Rizal, mohon izin live duluan. Terima kasih Mas Rizal, sama-sama Pak Yono. MTEL.
Gimana Mas itu dari tanggal 3 penurunan tapi ada akum. Ya ini mirip MTEL tuh mirip PMTK. Atau mungkin MTEL itu baru IPO. Ini ditunggu aja sih Mbak. Udah stokasnya udah di bawah, ini baru mantel. Ini tuh mirip-mirip buka. Buka itu di awal-awal buka itu aslinya net buy terus gede-gedean. Buka itu di awal-awal itu net asingnya ya, akumulasi terus, tapi harganya turun. Nah, ini kan kita nggak tahu di belakang bandarnya tukeran atau gimana kita. MTEL stokasnya masih di bawah Mbak, masih ada harapan, ini bagus. Cuman walaupun volume sedikit mengecil. Oke, next. Pak Ratno, tadi ada beberapa kali menyebutkan doa di sini maksudnya apa ya? Saya masih baru maaf. Doa itu dominant owner accumulation Pak, itu bahasanya Profita. Bahasa umumnya itu bandarmologi. Cara kita mengecek saham mana sih yang paling banyak diakumulasi atau paling banyak ada distribusi dan sebagainya. Jadi bandarmologi itu untuk salah satu pertimbangan untuk apa? Untuk menentukan timing beli. Untuk analisa ACCT tidak bisa lagi dari konsep kerja. Kenapa ya? Pak Syamsyar Simanjuntak. Itu sejak 6 Desember, Pak. Aturan dari BI seperti itu. Jadi nggak bisa mengakses menu bandarmologi, menu akumulasi distribusi pada saat jam kerja. Bisa dibuka itu di atas jam 4. Jam 3:04 bisa. Baru bisa. Terima kasih Mas, lebih baik ya, lebih baik saya alihkan ke baik kali ya. Silakan Pak, CL atau beli masing-masing silakan, hanya memang ke MFI masih terkena sentimen yang kurang baik ya, kurang bagus ya. Ini Pak, lihat aja di RTI atau lihat di sini bisa kok di postnya di financial report, itu kan ada tuh laporan-laporan keuangan perusahaan. Pak Fakih, mohon maaf Mas Isel, bisa dijelaskan arti istilah-istilah di grup Telegram seperti Golden Cross, MA5, tembus MA2. Oh, maaf, siap. Oke, misal apa nih? MDKA ya. Jangan MDK terus deh. Nggak boleh, MDK aja. Misal Fakih. Golden Cross itu misal misal stokastik Golden Cross. Golden Cross itu stokastik ketika kurva putih nembus kurva merah dari bawah nembus ke atas. Sinyalnya nembus ke atas. Ini Golden Cross namanya Pak Maki. Ini Golden Cross nih. Nah, kalau Golden Cross itu tanda-tanda menarik Pak Maki. Ini Golden Cross. Kalau nembus MA20, maaf, nembus MA20 seperti ini, candle-nya tuh nembus loh. Ini kan candle-nya masih di bawah. MA20 tuh yang hijau ya teman-teman. Ini kan masih di bawah. Atau gini aja deh. Saya buat ulang ya. MA. Nah, ini 20. Kita ganti yang hijau. Nah, misal nembus MA20. Seperti ini teman-teman. Ini kan di bawah, ini di bawah. Nah, ketika candle-nya itu naik ke atas, ini namanya nembus MA20. Nembus MA20 ini nih, naik. Turun mantul lagi, nembus lagi. Ini jebol. Nah, ini mau nembus lagi MA20. Menarik. Gitu. Maksudnya istilah nembus tuh, ya ini nembus. Misal, nembus MA200, berarti candle-nya mampu melewati MA200. Nembus MA20 dan sebagainya. Itu Pak Fakih. Pak Syafiq, terima kasih Mas, sama-sama. Oke, kita batasi lagi sampai jam 8.25 ya, nanti ya. Pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Pak Ratno, oke, makasih Pak. Sampai Fitch, gimana Mas, sudah boleh average belum? Pak Supri, Mas saya nggak ngikutin BVIC, walaupun kemarin tuh bank-bank digital memang banyak digoreng ya. Saya nggak berani merekomendasikan apakah BVIC sudah layak untuk average atau belum ya Pak, karena memang ini secara fase sih masih downtrend, walaupun
dia masih ada di area support sini nih. Nah, di sini deh. Nih. Nah, sini teman, sini Pak Supri sini Pak. Nah, baru mantul dia. Mudah-mudahan dia bisa mantul lagi. Ini supportnya kan sini. Ini support, dekat support dia. Udah dekat support. Oke. Next. Makasih Mas. Kak Wid, Mas tolong lihat MACD, MDKA. Apa cenderung konvergen? MDKA. Ini rodok agak jauh dari bahasan teknikal tadi, tapi nggak apa ya. MACD, ayo. Yang namanya konvergen itu gimana? Konvergen atau divergen? Nah, nanti ini bisa teman-teman kulik sendiri ya. Sebenarnya dan banyak lagi ada istilah divergen ketika candle naik, terus MACD-nya ke bawah, dan sebaliknya membentuk seperti ini. Itu nanti bisa teman-teman cari lagi ya. Nah, menurut Kak Wid ini gimana Kak Wid? Kalau saya sih MACD-nya memang belum ini ya, belum menarik ya, belum golden cross ya Kak Wid. Oke, terima kasih Mas, sama-sama Pak Vicky. Kalau untuk BCA apa masih bagus untuk beli di harga sekarang ini atau tunggu dulu? Kalau saya mending tunggu dulu. Di BCA. Kalau saya mending tunggu dulu. Tapi kalau masnya apa mau beli silahkan. Belinya kemarin seberapa sini? Kalau ini golden cross. Beli naik gitu. Oke, teman-teman sudah jam 8.25. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau penjelasan yang masih belum memuaskan. Oke, dan teman-teman ada sedikit info juga bahwa sebentar lagi teman-teman yang udah gabung channel kami, karena project kami dengan saham, project profitnya dengan saham sukses sudah selesai, sudah selesai, sudah off Januari ini. Nanti sebentar lagi kita akan balik ke Profita lagi. Jadi channel alumni sahamsukses.com, channel rekomendasi sahamsukses.com nanti akan kembali ke channel Profita Institute. Begitu teman-teman. Welcome back Profita Institute dan thank you Saham Sukses atas proyeknya. Karena kemarin kami sudah menyelesaikan proyek dengan membuat beberapa kegiatan di luar. Itu terima kasih teman-teman partisipasinya, terima kasih Mas sharing ilmunya, terima Pak Luxman, terima kasih teman-teman semua. Dan ini info yang mau buka RDN ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ilmunya, waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Kita insya Allah ketemu lagi di channel. Kita ketemu lagi di channel Profita. Yang belum gabung Telegram, gabunglah. Yang belum buka di post, kalau mau gabung di ruang diskusi, silakan gabung dulu. Dan kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih teman-teman waktunya. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Selamat liburan. Selamat terima kasih banyak pencerahan selalu buat kita, sukses selalu. Terima kasih Mbak Hanifah, Pak Agustin, terima kasih semuanya teman-teman. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.